Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Herani dengan NIM 2309087057. Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan yang dibimbing langsung oleh Dr. Haji Ihsana El Hulko MPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar terkait peran penting orang tua dalam perkembangan komunikasi pada anak. Mari kita simak video berikut ini. Nah, ayah bunda tahu nggak sih kenapa ya orang tua itu sangat berperan penting dalam perkembangan bahasa anak? Jadi, komunikasi antara orang tua dan anak memiliki peranan penting dalam membentuk hubungan yang sehat dan sangat berpengaruh pada perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan bahasa anak. Orang tua yang mendengarkan anak dengan empati dan memberikan perhatiannya secara penuh kepada anak dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan anak saat berbicara kepada orang tua. Dan anak juga tidak akan sungkan menceritakan tentang perasaan, masalah, dan kekhawatiran mereka. Baik, selanjutnya saya akan membahas tahap perkembangan komunikasi pada fase anak-anak usia 7 hingga 10 tahun. Tahap perkembangan komunikasi pada anak khususnya pada fase usia 7 hingga 10 tahun harus dikembangkan secara baik ya bunda. Karena di usia pertengahan 7 hingga 10 tahun anak-anak ini sudah berpikir secara logis dan memahami kata yang tersirat. Mereka juga sudah mulai kritis terhadap lingkungan sekitarnya dan juga memiliki rasa ingin tahu yang besar, bahkan banyak sekali anak-anak yang terlihat sok tahu. Kemampuan memahami sebab akibat membuat anak mulai dapat melakukan prediksi-prediksi nih ayah bunda. Tetapi meskipun demikian, anak tetap membutuhkan dukungan untuk membahas dan mengelola emosinya yang semakin beragam. Pada rentang usia anak 7 hingga 10 tahun, anak telah mengerti perbedaannya ayah bunda dan kemampuan adaptasinya dengan lingkungan sosial pun semakin berkembang. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi nih pada anak-anak kita. Yang pertama itu pasti sering membandingkan dan menjawab. Jadi pergaulan yang semakin meluas dan bertambahnya teman-teman mereka akan menimbulkan kecenderungan anak untuk membandingkan dirinya dengan temannya. Nah, tidak hanya persoalan pribadi, biasanya anak-anak juga akan membandingkan cara orang tuanya mendidik dan kebiasaan yang dilakukan kepada orang lain. Jadi semisalnya, oh mamahnya si A aja gak pernah ngelarang ini itu. Nah, biasanya anak-anak usia 7 hingga 10 tahun ini udah pandai menjawab nih ayah bunda. Nah, ayah dan bunda bisa jelaskan dengan bijak bahwa setiap keluarga memiliki aturan masing-masing dalam mendidik dan menerapkan kebiasaan. Jadi tidak ada yang paling benar atau yang paling salah. Kemungkinan selanjutnya adalah anak keras kepala atau ngotot ya bun. Jadi jangan heran apabila anak mulai ngotot mengatakan pendapatnya ini lebih benar dari ayah dan bunda ajarkan. Usia anak pada fase 7 hingga 10 tahun memang perkembangan nalar dan logika mereka sudah semakin baik. Jadi ia akan mulai belajar memahami banyak hal. Nah, ayah dan bunda bisa memberikan penjelasan dengan berdasarkan bukti yang lebih akurat, mungkin bisa melalui data-data atau buku dan majalah atau lainnya. Lalu, bagaimana sih peran orang tua dalam perkembangan komunikasi pada anak? Nah, hal yang ayah dan bunda bisa lakukan adalah yang pertama, dalam keseharian, ayah dan bunda bisa memberikan kepercayaan dan kebebasan untuk anak memilih dan membuat keputusan sendiri dengan memberi batasan ya ayah bunda tentunya. Contohnya, Kak, kamu boleh pergi bermain, pilih sampai jam berapa, asalkan misalnya sebelum maghrib sudah ada di rumah ya, seperti itu. Kita memberi kepercayaan kepada anak
untuk bertanggung jawab atas ucapan yang telah dia berikan. Lalu yang kedua adalah mendemonstrasikan sikap bersosial dan peduli lingkungan. Contohnya ayah dan bunda bisa mengajarkan cara mengantri, lalu membuang sampah pada tempatnya, lalu membawa kantong belanja sendiri ketika ke pasar atau ke minimarket. Lalu bisa juga mengajarkan berdonasi dan berempati kepada orang lain. Lalu hal yang bisa ayah dan bunda ajarkan adalah yang ketiga, mengenalkan tata cara bercakap-cakap atau conversation rules. Jadi ayah dan bunda bisa mengajarkan bahwa berbicara itu kita harus bergantian loh kak. Tidak boleh kita memotong pembicaraan orang lain, atau kita terlalu mendominasi pembicaraan ketika kakak lagi belajar kelompok di sekolah. Jadi kita harus bergantian dengan teman yang lain. Lalu hal yang bisa ayah dan bunda lakukan selanjutnya adalah melibatkan anak dalam perencanaan kegiatan keluarga untuk melatih kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Kita bisa mengajukan pertanyaan yang agak sulit yang bisa melatih daya pikir mereka. Contohnya, kak, kita liburan naik apa ya? Pesawat mahal tapi cepet. Kalau kita naik kereta lebih murah sih, tapi lama. Nah, kita bisa kasih tuh pertanyaan seperti itu. Lalu, hal terakhir yang bisa ayah dan bunda lakukan adalah banyak mengobrol dengan anak. Perlu digarisbawahi ayah dan bunda mengobrol, bukan mewawancara, apalagi sampai menyudutkan anak. Kita bisa merubah cara bicara kita kepada mereka dengan pertanyaan yang terbuka agar anak merasa nyaman saat berbicara dengan orang tuanya. Dalam mengembangkan pola komunikasi yang baik dengan anak, orang tua perlu memperhatikan beberapa faktor berikut ini. Faktor yang pertama adalah memberikan waktu yang berkualitas untuk berinteraksi. Semisalnya ayah dan bunda kerja dari pagi lalu sore baru pulang. Nah, ayah bunda bisa mengajak interaksi anak itu di malam hari atau mendampingi anak mengerjakan pekerjaan rumah sambil bercerita tentang kegiatan hari ini. Lalu yang kedua adalah mendengarkan anak dengan penuh perhatian. Jadi kalau bisa sebisa mungkin ketika ayah dan bunda bertukar cerita kepada anak atau mendengarkan keluh kesah anak, ayah dan bunda itu fokus memperhatikan cerita mereka. Jangan sesekali ayah dan bunda itu bermain gadget atau bermain handphone, misalnya membalas WA. Ayah dan bunda bisa izin terlebih dahulu untuk membalas WhatsApp misalnya. Bisa kasih pengertian kepada mereka sehingga mereka merasa dihargai ketika berbicara dengan ayah dan bunda. Lalu faktor selanjutnya adalah menghargai perasaan anak. Nah, ini sangat penting sekali ya ayah bunda. Jadi ketika misalnya anak bercerita, "Bun, aku tadi ulangan tapi dapat nilainya cuma 70." Nah, ayah dan bunda itu perlu mengapresiasi anak. Walaupun nilainya mungkin kurang maksimal, tetapi ayah bunda tidak boleh mengucilkan anak atau sampai, "Ih, gimana sih kamu masa nilainya cuma 70?" Jangan sampai ya bun, karena anak merasa akan sedih sekali karena mungkin anak sudah belajar sebisa mungkin, sebisa mereka dengan sungguh-sungguh, tetapi memang hasilnya kurang maksimal. Karena balik lagi, setiap anak itu perkembangannya beda-beda ya ayah bunda. Jadi kita perlu menghargai mereka, tetap menghargai mereka berapapun hasilnya. Mungkin itu adalah hasil yang sudah mereka maksimalkan. Yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman anak. Jadi ayah dan bunda bisa berbicara dengan si adik atau si kakak itu sesuai dengan usia mereka masing-masing ya ayah bunda. Demikian pemaparan tugas kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.